Presentasi bisnis plan Tom Yum. Tom Yummy, sebuah bisnis yang menawarkan makanan internasional dari Thailand berupa olahan sup dengan rasa pedas yang berisi udang, pakcoy, suki, dan topping lainnya. Latar belakang. Di zaman yang modern ini, kuliner telah berkembang dengan bermunculannya produk olahan dengan inovasi terbaru dari segi kemasan, penyajian, rasa, dan lain sebagainya. Negara satu dengan negara yang lain memiliki produk olahan khas yang menjadi identitas tiap negara. Produk olahan suatu negara yang telah mendunia disebut sebagai produk olahan internasional. Hampir semua negara memiliki olahan pangan internasional yang sudah dikenali cita rasanya dan sangat digemari banyak orang dari berbagai kalangan. Contohnya adalah Tom Yum. Tom Yum adalah makanan khas dari Thailand yang banyak dikenal dari berbagai negara termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, alasan tersebut mendorong kami untuk membuat usaha memproduksi Tom Yum. Kami memilih makanan tersebut karena rasa olahan pangannya tidak jauh berbeda di lidah orang-orang Indonesia. Deskripsi perusahaan. Profil perusahaan Tom Yummy. Varian produk, original Tom Yum, spicy Tom Yum, dan extra spicy Tom Yum. Apa yang menarik, rasanya enak dan bikin ketagihan, harga ramah kantong, dan higienis. Inisial budget 6 juta rupiah. Visi dan misi. Visi, berusaha untuk membuat masyarakat lebih mengenal dan dapat menikmati rasa makanan dari negara lain seperti Thailand dengan harga terjangkau. Misi, 1. Mempertahankan kualitas makanan supaya tidak memiliki rasa yang berbeda dari aslinya. 2. Menyediakan makanan Tom Yum yang dikhususkan dengan lidah konsumen lokal. 3. Memberikan pelayanan dan fasilitas untuk konsumen yang terbaik dan nomor 1. 4. Menyediakan makanan yang enak, terkenal, dan tentunya berkualitas tinggi. Struktur organisasi. Ketua, Devita Hasna Rehana, Job Desk, penanggung jawab umum perusahaan, membuat keputusan dan memelihara kelancaran dan kualitas manajemen organisasi. Manajemen keuangan. Suci Oktaviani, Job Desk, mencatat transaksi keuangan, memproses data transaksi keuangan menjadi sebuah informasi, mengkomunikasikan laporan keuangan kepada pihak terkait. Manajer produksi, Nabila Azhara Basuki dan Natif Rizkon Muharsa, Job Desk, mengembangkan produk, menjaga kualitas produk, melatih pegawai untuk membuat produk yang berkualitas. Manajer pemasaran, Neza Izab Hamistra, Job Desk, mengimplementasikan strategi pemasaran, mengatur kegiatan sales, melakukan promosi, menjaga hubungan dengan konsumen. Manajer operasional, Iza Fazil Fahmi Baihaqi, Job Desk, mengatur perlengkapan dan jalannya usaha, membantu agar usaha berjalan baik, memastikan tidak ada perlengkapan yang kurang. Analisa pasar dan pemasaran. Gambaran produk. Produk kami adalah makanan khas dari Thailand yaitu Tom Yum. Tom Yum yang berisi suki, udang, dan pakcoy. Variannya bervariasi dari berbagai level seperti original, spicy, dan extra spicy. Gambaran pasar. Pasar utama kami ditunjukkan untuk semua orang dari kalangan mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang tua. Khususnya orang-orang yang menyukai makanan berkuah dengan cita rasa asam pedas. Analisa SWOT. Kekuatan 1. Bahan baku yang mudah didapatkan. 2. Cara membuat yang mudah. 3. Tidak membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk membuatnya. Selanjutnya, kelemahan. 1. Makanan tidak bisa tahan lama. 2. Tidak bisa dijadikan frozen food. 3. Bahan baku yang lumayan mahal. Dan selanjutnya, peluang. 1. Peminat terus meningkat. 2. Digemari semua kalangan. 3. Belum banyak orang yang menjual makanan ini. Dan yang terakhir, ancaman. 1. Pesaing terus bertambah. 2. Dapat dikategorikan bisnis yang mengikuti tren sesaat. Segmentasi dan target pemasaran. Segmentasi dan target pemasaran kami mengusahakan segmentasi pasar kami seluas mungkin karena 1. Variasi, isi, banyak, dan mudah diinovasikan. 2. Makanan berkuah dengan cita rasa asam pedas yang khas. 3.
cara membuatnya mudah dan cepat. Selanjutnya, segmentasi di semua kalangan dan target pemasaran anak-anak, remaja, sampai orang tua. Dan variasi berbagai level seperti original tom yum, spicy tom yum, dan extra spicy tom yum. Strategi pemasaran. 1. Mempromosikan produk ini dengan menyebarkan brosur ke berbagai tempat yang ramai. 2. Harganya terjangkau, hanya 15.000 per porsinya. 3. Promosi dilakukan dengan postingan di IG atau WhatsApp. 4. Variasi isi banyak dan mudah diinovasikan, sehingga konsumen tidak mudah bosan. Analisa produksi dan fasilitas lengkap. Untuk fasilitas dalam membuat tom yum yaitu ada kompor gas, telenan, pisau, wadah atau mangkok, panci, dan centong sayur. Untuk bahan-bahan dan bumbu-bumbu seperti 200 gram udang, 1 bungkus jamur enoki, 1 ikat pakcoy, dan setengah kilogram aneka bakso ikan, dan yang lain seperti yang tertera pada gambar di sini. Cara membuat tom yum yaitu 1. Panaskan minyak goreng, masukkan bawang merah dan bawang bombay, tumis setengah masak, lalu masukkan daun jeruk, lengkuas, jahe, dan serai. 2. Tambahkan air, setelah mendidih, masukkan bumbu tom yum dan kincung, aduk rata. 3. Masukkan udang yang sudah dimarinasi, tomat cherry, dan cabai cablak. 4. Koreksi rasa, setelah rasa pas, masukkan pakcoy dan aneka bakso ikan. Terakhir, tambahkan jamur enoki. Matikan api lalu sajikan dalam keadaan panas. Kapasitas produksi dan pemasok. Kapasitas produksi maksimal kami memproduksi sebanyak 50 porsi per hari. Untuk bahan dasar seperti suki, udang, dan pakcoy kami akan membeli di pasar Sari Grosir. Analisa SDM. Bagian produksi yaitu mengembangkan dan menjaga kualitas produk. Bagian operasional yang harus mengurus perlengkapan dan jalannya usaha sehari-hari. Bagian keuangan mencatat dan mengkomunikasikan laporan keuangan. Bagian sales mengurus penjualan produk sehari-hari termasuk membuatnya. Rencana pengembangan usaha. Aktivitas penjadwalan. Setiap hari, penjualan dan pencatatan keuangan, seminggu, evaluasi operasional dan pemenuhan suplai, sebulan, laporan keuangan bulanan dan evaluasi performa, setahun, laporan keuangan tahunan dan evaluasi. Rencana pengembangan. Kami membagi pengembangan bisnis kami ke beberapa level yang dapat dicapai ketika memenuhi beberapa kriteria tertentu. Level 1. Sebuah stand makanan tom yummy di daerah Weleri Kendal. Level 2. Membuka sebuah restoran makanan tom yummy di daerah Weleri Kendal. Level 3. Membuka cabang tambahan di kota Kendal dan daerah lainnya. Level 4. Membuat franchise. Level 5. Menjadi bisnis berskala nasional. Untuk terus level up, kita harus tetap mengembangkan beberapa komponen penting dalam bisnis kami, yaitu 1. Manajemen organisasi, 2. Modal, 3. Strategi marketing, 4. Meningkatkan kualitas produk, dan yang kelima, pelayanan kepada konsumen. Analisis keuangan, sumber modal. Kami akan menerima modal baik berupa pinjaman atau investasi dari keluarga dan teman atau kelompok. Kami membutuhkan modal awal sebesar 6 juta rupiah untuk kegiatan operasional, pemasaran, dan bahan baku. Peralatan dan harga, seperti yang tertera di bawah ini, jumlah investasi semuanya adalah Rp3.220.000. Selanjutnya, biaya operasional per bulan atau biaya tetap. Seperti yang tercantum di bawah ini, misalnya penyusutan gerobak, kompor dan tabung, giling bambu, baskom, dan lain-lain termasuk ke dalam biaya tetap. Total biaya tetap adalah Rp73.100. Yang terakhir adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dapat berubah proporsionalnya bergantung pada produksi yang dihasilkan. Seperti pada bahan baku di bawah ini, misalnya
udang, kecap asin, kaldu bubuk, dan lain-lain termasuk biaya variabel. Jadi, total biaya variabel adalah Rp2.940.000. Total biaya operasional meliputi biaya tetap ditambah biaya variabel yang hasilnya Rp3.013.100. Pendapatan per bulan, penjualan rata-rata per hari Rp750.000 dikali 30 hari yang hasilnya Rp22.500.000. Keuntungan per bulan yaitu laba total pendapatan dikurangi total biaya operasional yang hasilnya Rp19.486.900. Yang terakhir, lama balik modal, yaitu total investasi atau keuntungan yang hasilnya 3 bulan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, see you.